mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat. Kau tetap setia, ingatkanku lagi. Hidupku ada di dalam tanganmu, rancanganmu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat. Kau tetap setia, ingatkanku lagi. Hidupku ada di dalam tanganmu, rancanganmu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya.
Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, ribuan tahun yang lalu Raja Daud menulis sebuah ayat yang sangat kita kenal dari Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat ini telah ditulis bahkan sebelum Tuhan Yesus lahir dan melayani di muka bumi. Dari pernyataan tadi lantas menimbulkan pertanyaan, apakah firman Tuhan masih relevan di tengah kemajuan teknologi sekarang? Dan apakah masih bisa menjadi penuntun hidup manusia sehari-hari? Dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas tentang firman Tuhan yang menuntun hidup kita. Jawaban untuk pertanyaan tersebut adalah ya. Mari kita lihat hubungan firman Tuhan dengan kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah hubungan eksplisit, yaitu firman Tuhan yang praktis dan dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya sebagai berikut. Amsal 17 ayat 22 menuliskan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dalam satu topik ini saja terbukti bahwa firman Tuhan tetap relevan di dunia sampai sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Hati yang gembira mampu menekan rasa sakit dan meningkatkan kemampuan organ tubuh untuk melawan rasa sakit. Ini adalah fakta yang sudah diakui di dalam dunia medis. Dalam Lukas 14 ayat 28-30 tertulis sebuah pelajaran mengenai bagaimana pentingnya berdiskusi untuk menentukan sebuah anggaran sebelum membangun sebuah menara. Yaitu supaya jangan sampai ada yang mulai membangun tapi tidak mampu untuk menyelesaikan bangunan itu. Dengan jelas ayat ini mengajarkan mengenai sebuah keterampilan yang dikenal dengan anggaran atau budgeting. Sedangkan 1 Petrus 3 ayat 10-12 memberikan tips bagaimana untuk melihat hari-hari baik itu terjadi di dalam hidup kita. Dalam terjemahan New Living Translation digunakan kalimat if you want to enjoy life and see many happy days. Yang berarti kalau kita mau menikmati hidup dengan hari-hari bahagia, kita harus baca ayat yang selanjutnya yang menjelaskan kalau kita harus menjaga perkataan, menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, mencari perdamaian dan menjadi orang benar. Yang kedua adalah hubungan implisit, yaitu firman Tuhan yang ketika direnungkan dan dipelajari lebih dalam, mampu memberikan dan membentuk prinsip-prinsip untuk melewati masalah dan tantangan hari ini. Contohnya adalah, di Alkitab tidak pernah ada larangan nge-vape atau ngerokok. Tapi ketika direnungkan lebih dalam, ada beberapa firman yang dapat menjadi pedoman dan prinsip hidup untuk saat ini. Yang pertama adalah 1 Korintus 6 ayat ke-12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. 2 Korintus 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Dari ayat-ayat tersebut kita dapat memperoleh pengertian bahwa vape atau merokok bukanlah sebuah keuntungan bagi tubuh manusia, sekaligus bukanlah tindakan yang menyenangkan hati Tuhan. Perenungan firman yang mendalam juga dibutuhkan agar firman itu mengubah paradigma kita dan mampu melihat kejadian sehari-hari dari perspektifnya Tuhan. Sebagai contoh, bagaimana seharusnya orang Kristen menanggapi soal kemajuan teknologi dan medis? Apakah orang yang sakit cukup didoakan saja atau perlu dibawa ke rumah sakit? Alkitab memberikan contoh dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 1-7 perihal ini. Di ayat yang ke-7 tertulis, kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara, lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada barah itu, maka sembuhlah ia. Kala itu Hizkia sakit keras dan Tuhan menyembuhkan ia dengan cara yang ajaib. Kita belajar bahwa Allah yang Maha Kuasa dapat melakukan kesembuhan dengan perpaduan antara yang natural dengan yang supranatural. Jadi, tidak tepat kalau menyimpulkan bahwa Alkitab menentang pemakaian sarana-sarana penyembuhan oleh manusia. Dari hal-hal di atas kita belajar bahwa firman Tuhan tidak lekang oleh waktu. Dan jawaban dari pertanyaan sebelumnya adalah firman Tuhan sangat relevan dan selalu menjadi tuntunan dalam menjalani kehidupan sehari-hari di masa kini. Saudara,
Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Sebab Tuhan, Engkau hadir di rumah-rumah saat ini. Kuasa-Mu mengalir buat setiap kami umat-Mu ya Tuhan. Mari bersama-sama kita mau memuji Tuhan kita. Come on. Engkau hadir dan melawat setiap kami dengan roh-Mu ya Tuhan. Mari bersama katakan, Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Semua tepuk tangan buat Tuhan yang hadir di rumah-rumah saat ini. Mari dengan iman katakan Bapak Ibu Saudara, Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Tangan kita bersama katakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Mohon tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Sebab Roh-Mu ada di setiap rumah-rumah ya Tuhan. Roh-Mu melawat setiap kami, Roh-Mu yang membangkitkan setiap umat-Mu ya Tuhan. Sebab itu kami angkat kedua tangan kami mau terus memuji Engkau. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara katakan, di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu,
kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Kami percaya ada kuasa di dalam Engkau ya Tuhan, kuasa yang membebaskan setiap kami. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Dengan iman katakan, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatan. Di rumah-rumah katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Bapak, ada satu nama yang berkuasa, dialah Yesus Tuhan yang sudah menyelamatkan setiap kita, nama yang membebaskan. Mari bersama katakan, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Dengan iman katakan, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segalanya, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama yang berkuasa, nama yang sanggup memulihkan setiap kami, nama yang sanggup membebaskan setiap kami. Tuhan Yesus, sorak-sorai buat Tuhan Allah, nama di atas segala nama. Kami percaya bahwa ada satu nama yang berkuasa di dalam setiap kami, nama yang mencurahkan anugerahnya buat setiap kami. Dialah Yesus Tuhan, satu nama
satu nama yang berkuasa. Mari dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, angkat suara kita, panggil nama yang berkuasa itu. Namanya Tuhan Yesus. Nama yang sanggup memulihkan, nama yang sanggup menyelamatkan umatnya. Satu nama yang menarik umatnya datang dalam hadirat-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari yang mengalami anugerah Tuhan bersama katakan, ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari
semakin hari semakin bertambah besar. Mari terus jemaat Tuhan bersama singer katakan, besar anugerah-Mu, Besar anugerah-Mu, itu yang menghidupkan setiap kami sampai saat ini ya Tuhan. limpah kasih Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah, semakin hari semakin bertambah besar anugerah, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sembah Dia, Dia yang mencurahkan anugerah-Nya bagi setiap kita. Besar bagi kami, anugerah-Mu menyelamatkan kami, ya Yesus. Mari terus alami, Bapak Ibu Saudara, alami kasih-Nya yang sedang dialirkan bagi setiap kita. Anugerah-Mu, kasih-Mu, itu menghidupkan kami, itu membebaskan kami, ya Tuhan, itu membawa kami melekat kepada hadirat-Mu. Majesty, Your grace has found me just as I am, empty-handed but alive in Your hand. Majesty, forever I am changed by Your love.
Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur hari ini untuk hadirat-Mu yang memberikan kami kekuatan, kelegaan dan pengharapan yang baru. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami sepakat, kami mau berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan. Untuk mereka yang mungkin hari-hari ini ngalamin masalah, ngalamin pergumulan, sakit, penyakit. Kami berdoa Tuhan, biarlah kekuatan yang daripada Tuhan memberikan kami kekuatan yang baru untuk boleh kuat melewati setiap proses-proses yang ada. Kami mau Tuhan belajar untuk terus memandang Tuhan. Kami belajar punya iman yang teguh. Kami percaya kalau ada masa di mana Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kami, menyembuhkan kami dan menolong kami dengan tepat waktu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami percaya lewat setiap proses yang ada akan membawa kami terus mengalami Tuhan, mengalami janji mujizat Tuhan. Bahkan kami akan menjadi pembawa mujizat untuk orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini juga kami berdoa untuk para pemimpin kami Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Gembala Rayon 2, Bapak Pendeta Niko Noto Raharjo dan pelaksana harian Gembala Bapak Beni Gunawan dan kelima wakilnya Tuhan. Tuhan, Engkau yang memberikan pengurapan yang baru, fresh anointing Tuhan untuk para pemimpin kami. Dimanapun mereka melayani, apapun yang mereka lakukan, mereka boleh memberitakan nama Tuhan dan boleh membawa banyak orang semakin mengenal Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya ketika kami sepakat dengan para pemimpin kami akan mengalami Tuhan lebih lagi, membawa umat-umat-Mu dengan unity, mengalami janji-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga rindu berdoa untuk pemimpin bangsa kami Tuhan, untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden dan seluruh jajaran pemimpin di bangsa kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah roh takut akan Tuhan sempurna untuk para pemimpin kami. Tolong mereka Tuhan untuk mengendalikan bangsa kami, untuk membawa bangsa kami menjadi bangsa yang jauh lebih baik. Kami berdoa Tuhan, biarlah seluruh umat-umat Tuhan, bangsa Indonesia ini Tuhan semakin mengenal Tuhan. Hujan pertobatan, pengenalan akan Tuhan turun Tuhan atas bangsa kami. Sampai setiap orang-orang yang mengenal Tuhan boleh mengalami Tuhan di waktu-waktu yang baru ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur, kami percaya sebentar ketika kami mendengar firman Tuhan, Tuhan yang akan bicara banyak buat setiap kami, memberikan tuntunan demi tuntunan untuk setiap kehidupan kami. Kami buka hati kami Tuhan, kami siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hanya dalam hadirat-Mu Tuhan, kami mendapatkan ketenangan. Dalam hadirat-Mu yang sakit disembuhkan. Dalam hadirat-Mu Tuhan, yang lemah mendapat kekuatan. Dalam hadirat-Mu Tuhan, kami dipuaskan. Dalam hadirat-Mu Tuhan, kami mendapatkan lawatan. Terima kasih Tuhan.
Ajar kami Tuhan, untuk kami setiap hari punya hati yang bijaksana. Semakin mengerti, menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu untuk setiap kami Tuhan. Ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan, menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, oh, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Lagi katakan, mulialah, mulialah nama-Mu Tuhan, amin. Dan ajaib jalan-Mu, demikianlah tingginya jalan-Mu di atas jalan-jalan kami Tuhan. Demikianlah tingginya rancangan-Mu di atas rancangan hidup kami. Engkaulah Allah yang sanggup melakukan segala yang mustahil dalam hidupan kami. Biar saat ini Tuhan, kuasa-Mu menjamah setiap kami. Kuasa hadirat-Mu Tuhan dicurahkan di rumah-rumah, dimanapun kami berada. Ada kuasa hadirat-Mu Tuhan menjamah kami. Lagi katakan, mulialah nama-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu Tuhan, amin. Dan ajaib jalan-Mu, pimpin kami di setiap waktu. Oh, besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Shandar ya Rabayaso, haleluya ya rarare, Shandaya Ramo. Mari saudara yang sudah bisa berbahasa roh, mari bermazmur dengan bahasa roh. Mari sembah Dia saat ini. Kau yang belum bisa berbahasa roh, mari bermazmur dengan kata-kata yang dapat engkau mengerti. Shandar ya Rabayase,
Haleluya ya rarare. Shanda ya ramo. Kiria rabayaso. Shanda ya rarare. Ya rararamo. Kiria rabayaso. Shandaya rabaya senia raramo. Haleluya, haleluya, haleluya. Niararare. Shandaya rabaya so. Berbicaralah Tuhan pada setiap kami. Urapi setiap kami. Buat kami mengerti, memahami apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Biar pengurapan yang datang daripadamu menjamah setiap kami. Memampukan kami Tuhan. Menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu. Terima kasih Bapa. Biar kuasa kehidupan Kristus, kuasa kebangkitan Kristus yang mengalir memerintah atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama yang siap mendengar firman Tuhan kita katakan. Amin. Shalom saudara, senang rasanya saya boleh kembali memberitakan firman Tuhan pada hari ini melalui ibadah online GBI Sukawarna. Hari ini kita belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah batal. Kenapa kok janji Tuhan belum digenapi dalam kehidupan kita? Mungkin bisa-bisa itu adalah janji yang tidak akan pernah digenapi karena batal. Loh, kok bisa batal, saudara? Mari kita lihat, ada beberapa hal respon dari orang-orang Israel pada saat itu yang membuat akhirnya janji Tuhan batal dalam hidup mereka. Mungkin banyak di antara kita sedang menanti janji Tuhan. Mungkin kita sudah mulai memperkatakan, kita sudah beriman, kita sudah lakukan segala hal, saudara. Tetapi kenapa ya janji Tuhan belum kunjung terjadi? Saudara, saya rindu melalui firman Tuhan hari ini, kita betul-betul mengalami janji Tuhan. Sehingga tidak ada satupun yang tidak terjadi dari janji-janji itu. Saudara, kita lihat 1 Samuel pasal 2 ayat yang 30. Ini adalah kisah di mana waktu itu Tuhan berfirman kepada Samuel pada saat itu. Dan firman itu ditujukan adalah untuk Imam Eli. Ya. Jadi firman Tuhan waktu itu ditujukan kepada seorang bernama Imam Eli. Dikatakan 1 Samuel 2 ayat 30, sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Jadi ini Tuhan sudah pernah janjikan. Tetapi sekarang, ya, tiba-tiba Tuhan berkata ada sebuah perubahan. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan. Jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Saudara, sejujurnya Tuhan sudah berfirman kepada nenek moyang dari Imam Eli. Yaitu keturunan dari Itamar anak Harun. Yang adalah keturunan imam besar. Bahwa keturunannya akan terus menjadi imam besar dan tidak pernah putus dalam hadapan Tuhan. Tetapi pada zaman Imam Eli tiba-tiba janji itu diputuskan. Janji itu di-cancel, janji itu dibatalkan. Saudara, kita perlu memahami ini. Bahwa sebuah perjanjian itu membutuhkan minimal dua pihak. Harus ada sebuah kerjasama antara pihak yang satu dan pihak yang lain. Maka dari itu Roma 8 ayat 28 dikatakan Allah turut bekerja. Nah, kata Allah turut bekerja dalam terjemahan Amplified Bible dikatakan, and we know with great confidence that God, who is deeply concerned about us, causes all things to work together. Bagus sekali di sini jelas dikatakan to work together. Ada sebuah kerjasama. Ada yang menjadi bagian Tuhan, ada yang menjadi bagian kita. Kita tidak bisa dengan semena-mena mengklaim janji Tuhan tanpa kita melakukan apa yang menjadi bagian kita dalam perjanjian itu, saudara. Waktu Allah berinisiatif untuk memberikan perjanjiannya, berinisiatif melakukan apa yang sudah Dia janjikan, kita pun harus merespon, saudara. Kita harus merespon dengan cara yang benar.
Saudara, jangan pernah berpikir dengan kita terima Yesus, terus hidup kita boleh seenaknya. No. Justru waktu kita terima Yesus, kita terima anugerahnya. Kita harus lebih sungguh-sungguh menjaga anugerah Tuhan itu. Bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kekuatan Tuhan. Tetapi kita harus punya satu kemauan untuk menjaga setiap anugerah yang Tuhan berikan. Respon kita menjaga anugerah Tuhan adalah sikap menghargai setiap anugerah yang Tuhan berikan. Itu saudara. Mari kita lihat apa yang membuat janji Tuhan dibatalkan dalam kehidupan Imam Eli. Saudara, 1 Samuel 2 ayat 29 dikatakan, "Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan? Dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel?" Jadi ada beberapa poin saudara kita akan bahas secara singkat saja. Ada 3 poin yang jelas sekali di sana dikatakan adalah yang membuat janji Tuhan batal. Yang pertama adalah serakah, greedy, serakah. Di sana dikatakan mengapa engkau memandang dengan loba. Nah kata loba saudara dalam terjemahan Inggris adalah serakah, greedy. Bukankah hari-hari ini sedang terjadi? Banyak sekali orang terjerumus kepada investasi-investasi yang bodong. Satu, kalau kita boleh jujur saudara. Satu, karena sebuah keserakahan. Mungkin kita punya 1000 alasan kita berkata, tapi pastor, kita nih butuh. Oke, kita bisa berkata dengan berbagai alasan saudara. Tetapi kalau kita menggali ke dalam diri kita, sebetulnya kenapa banyak orang Kristen bahkan begitu tertarik dengan uang yang dapat berlipat ganda dalam waktu yang sangat singkat. Karena motivasi satu, di dalam diri, sadar atau tidak sadar, mohon maaf saudara, tetapi sadar atau tidak sadar, di dalam diri kita ada satu rasa serakah. Kenapa saya berani berkata ini saudara? Karena ini pernah terjadi dalam hidup saya beberapa tahun yang lalu. Di awal pernikahan saya, setelah saya punya 2 orang anak saudara. Tiba-tiba saya mendapatkan berita, semua investasi saya tidak ikut investasi yang zaman sekarang gitu ya, karena belum ada saudara ya. Waktu itu saya mempercayakan uang saya, tabungan saya kepada seseorang yang saya percayai, rekan pelayanan, orang yang saya kenal baik. Tetapi tiba-tiba dia bilang ini akan dimasukkan dalam sebuah reksadana. Dan saya tahu reksadananya pun itu safe, saya tahu, saya yakin, saya percayakan sama dia. Dan apa yang terjadi? Ternyata uangnya dia gak masukin ke reksadana. Dia golangin, dia putar sendiri saudara, tanpa sepengetahuan saya. Dan ternyata uangnya macet. Dan pada saat uangnya macet, berarti semuanya hilang. Saudara, saya sempat gak percaya, kok gak mungkin lah dia berani tipu saya. Tapi kenyataannya saya memang ditipu. Nah waktu saya dalam keadaan tertipu, habis tabungan saya tuh bertanya sama Tuhan, Tuhan why? Kenapa Tuhan ini terjadi dalam hidup saya? Saya berdoa, saya berpikir waktu itu saya udah doa, udah semua hal saya lakukan. Tetapi tiba-tiba Roh Kudus menjawab dengan begitu lembut saudara dalam hati. Roh Kudus bilang begini, kamu serakah. Aduh saudara, itu kalimat sangat tidak nyaman buat saya pada saat itu. Karena saya merasa saya orang yang dirugikan. Saya harusnya dihibur. Tetapi Roh Kudus dia langsung masuk straight to the point. Dia langsung masuk ke dalam lubuk hati saya yang paling dalam. Dan dia berkata, kamu serakah Van. Saya gak bisa tahan hati saya. Kalau Roh Kudus udah tegur begitu, saya gak bisa tahan hati saya. Saya minta ampun Tuhan. Ya Tuhan, saya serakah. Jauh di dalam lubuk hati saya yang terdalam, dengan 1000 alasan saya mungkin berkata, ya anak saya 2, saya lagi butuh tambahan, saya butuh penghasilan lebih, saya butuh passive income, apapun itu alasan saya. Tetapi jauh di dalam lubuk hati saya serakah. Saudara, hati-hati. Saat kita mulai memandang loba kepada korban, memandang loba, memiliki hati yang penuh dengan keserakahan, hati-hati saudara. Itu bisa memblurkan kita, membuyarkan kita dari memandang kepada rencana Allah. Kita mulai terdistract, kita mulai tergiring kepada hal-hal yang bukan Allah.
kepada hal-hal yang adalah dunia, adalah hal-hal yang lebih kepada daging, bukan kepada hal-hal yang lebih ilahi. Hati-hati saudara, keserakahan manusia itu dapat membuat rencana Tuhan batal terjadi. Nah saudara, kata lain dari memandang loba kepada korban sembelihan juga mengandung arti adalah memandang rendah kepada korban. Waktu itu korban yang dipersembahkan adalah dari mereka orang-orang yang sungguh-sungguh ingin supaya hidup mereka berubah. Ingin mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Itu korban yang datang pada satu. Tetapi mereka, Imam Eli dan anak-anaknya memandang dengan rendah. Artinya menganggap enteng semua korban-korban itu. Hati-hati saudara. Jangan sampai hari-hari ini kita menganggap enteng korban kepada Tuhan. Ayo kasih waktu yang terbaik. Kapanpun bisa kok cari Tuhan. Tuhan kita kan omnipresent, kapanpun juga bisa ditemui. Betul. Tetapi jangan pernah menganggap rendah kepada korban. Jangan pernah menganggap rendah kepada sesuatu yang memang kita harus berikan kepada Allah. Ayo saudara, saya mau mendorong saudara lagi. Mendorong kita semua, yuk. Mari ingat lagi. Korban-korban kepada Tuhan yang memang kita harus persembahkan. Berikan yang terbaik saudara. Berikan yang terbaik. Nah, saudara, yang kedua yang membuat rencana Tuhan batal, yang membuat janji Tuhan batal dalam kehidupan Imam Eli adalah menghormati manusia lebih dari Tuhan. Menghormati manusia lebih dari Tuhan. 1 Samuel 2 ayat 29 bagian B dikatakan, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu, your sons dalam bahasa Inggrisnya, lebih daripadaku. Saudara, kalau bicara mengenai ini, kita akan memahami bahwa anak laki-laki buat orang-orang Yahudi pada saat itu adalah sebuah kebanggaan. Simbol kehebatan, simbol keberhasilan, simbol kekuatan, simbol berkat pada saat itu, saudara. Dan pada saat simbol-simbol itu, hal-hal yang bukan Tuhan itu dijadikan, dihormati lebih daripada Tuhan, artinya sudah memberhalakan. Hari-hari ini apa yang menjadi simbol-simbol kebanggaan kita? Mungkin simbol kebanggaan kita adalah kekayaan, harta kita. Mungkin simbol kebanggaan kita adalah status sosial kita. Mungkin simbol kebanggaan kita adalah followers kita, subscriber kita. Mungkin itu adalah simbol-simbol kebanggaan yang kita miliki sampai hari ini. Hati-hati saudara. Kalau kita mulai menghormati itu lebih daripada menghormati Tuhan. Bahkan sampai kita melupakan Tuhan. Hati-hati saudara. Mohon maaf saudara. Hari-hari ini dengan keadaan pandemi yang berkepanjangan. Banyak orang sudah mulai merubah kebiasaan. Tidak lagi beribadah. Tetapi mulai lagi lebih menghargai, menghormati hobi-hobinya. Sehingga akhirnya ibadah dinomorduakan. Ayo melayani Tuhan lagi yuk. Aduh, sekarang saya udah banyak kegiatan lain. Sekarang saya udah sering olahraga, golf, sepeda. Hati-hati saudara. Waktu ada sesuatu yang kita hormati lebih daripada Tuhan. Hati-hati, ini bisa membuat batalnya janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa sih dosa dari anak-anak Imam Eli? Ada 5 saudara. Yang pertama tidak mengindahkan Tuhan. Itu ada di ayat ke-12. Yang kedua melanggar batas hak para imam. Yang ketiga mengancam dengan kekerasan. Wow. Yang keempat memandang rendah kepada korban untuk Tuhan. Dan yang kelima berzina dengan para pelayan Tuhan. Dan ini dianggap biasa oleh anak-anak Imam Eli. Hal-hal ini menjadi biasa buat mereka. Bahkan dikatakan 1 Samuel 2 ayat 22-24. Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel. Dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Berkatalah Eli kepada mereka anak-anaknya. Perkataan Eli ini begini, bikin saya bingung saudara. Mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu? Sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Janganlah begitu anak-anakku. Bukan kabar baik yang ku dengar itu. Bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Saudara, kalau kita lihat ayat ini, perkataan Eli kepada anaknya. Saya menangkap sebuah clue dari Eli adalah begini. Ini bahasa kasar saya saudara. Yang Eli pikirin,
Bukan soal bagaimana orang-orang Israel berdosa, bukan soal anak-anaknya berdosa, bukan. Tetapi Eli cuma berpikir soal image yang dibangun menjadi buruk. Coba perhatikan. Mengapa kamu lakukan hal-hal begitu sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatanmu yang jahat itu? Jangan gitu. Harusnya kabar baik. Ini kan image, saudara. Jadi pada saat itu Eli menegur pun karena apa? Karena dia gak mau image-nya jatuh. Proud, ada satu kebanggaan yaitu image sebagai imam besar pada saat itu. Apa yang menjadi image yang seringkali kita gadang-gadang lebih penting daripada Tuhan? Hati-hati saudara. Tampak harus baik, tampak harus kaya, padahal itu cuman image, casingnya, dalamnya bobrok, dalamnya hancur, tidak diperbaiki. Bayangkan saudara, sudah ditegur begitu keras oleh Tuhan, Imam Eli hanya memikirkan soal image dirinya, anak-anaknya di hadapan bangsa Israel. Dia tidak mikirin tentang Tuhan. Hati-hati saudara, hari-hari ini jangan sampai image yang kita bangun akhirnya menjatuhkan dan bahkan membuat batalnya janji Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga, saudara, yang terakhir. Apa yang membuat janji Tuhan batal digenapi? Yang ketiga adalah mengambil bagian Tuhan. Mengambil bagian Tuhan. 1 Samuel 2 ayat 29 bagian C dikatakan, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel, korban bagian yang terbaik adalah punya Tuhan. Tetapi diambil menjadi sesuatu yang menggemukkan, menyehatkan, menyenangkan buat Imam Eli. Lemak terbaik, kata terbaik di sana menggunakan kata bahasa Ibrani resith, yang artinya adalah yang utama, hasil pertama, the first fruit, the principal things. Itu adalah punya Tuhan. Saudara, Tuhan gak suka waktu apa yang menjadi bagian Tuhan diambil alih oleh anak-anaknya, oleh kita. Hati-hati saudara, jangan sampai kita melanggar batasan apa yang menjadi hak kita, apa yang menjadi hak Tuhan. Jangan ambil hak Tuhan. Berkali-kali Alkitab mencatat tentang hak Tuhan adalah satu, bagian yang terbaik dari lemak korban itu. Yang kedua, beberapa kali juga Alkitab mencatat, jangan mengambil hak Tuhan apa? Pembalasan. Dikatakan pembalasan adalah hakku. Bahkan Ulangan 32-35 berkata, hakkulah dendam dan pembalasan. Mohon maaf saudara. Saya rindu saudara diberkati. Tetapi Tuhan tidak bisa berkati saudara kalau saudara simpan dendam, rasa amarah, balas dendam. Tunggu ya, hari ini kamu masih di atas. Ada waktunya nanti saya naik, saya habisin kamu. Dendam ditaruh di hati. Just be very careful, saudara. Berhati-hati. Sedikit saja itu bisa menjadikan kita tergelincir dan tidak mengalami janji Tuhan. Izinkanlah, berikan ruang, bahkan kita berkata, berikanlah ruang kepada pembalasan itu punya Tuhan. Sebab Tuhan akan membalas dengan adil. Pembalasan bukan bagian kita. Mari saudara, lembutkan hati kita hari-hari ini. Segala kemarahan, segala dendam, amarah. Yuk kita taruh di bawah kaki Kristus. Biar Kristus saja yang membalas dengan caranya. Dan baik saudara, sekarang kita mengerti. Nah, hal-hal ini yang kita perlu bereskan supaya janji Tuhan jangan sampai batal. Nah tapi bagaimana jika sudah melakukan semua kehendak Tuhan? Supaya setiap janji itu bisa digenapi. Kita perbaiki, yang salah kita perbaiki, kita evaluasi. Terus gimana supaya janji itu bisa digenapi? Saya udah lakukan semua yang terbaik. Saya ikut tuntunan Tuhan, saya ikut kehendak Tuhan. Saya tutup dengan ini. Ibrani 10 ayat 36 berkata, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, ini udah lakuin kehendak Allah loh ya saudara ya, bukan yang tadi ya, melanggar haknya Tuhan, bukan itu. Kita sudah bertobat, kita sudah mengevaluasi diri kita sudah lakukan kehendak Allah, tetapi kok juga belum terima. Nah ini
Ini yang kita perlu tambahkan. Kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sayang sekali saudara, kalau kita sudah melakukan semua kehendak Allah, tetapi kita gak punya yang namanya ketekunan. Sehingga apa? Janji Tuhan belum sempat digenapi. Kita sudah keburu kecewa sama Tuhan. Ayo saudara, kita perlu yang namanya konsistensi. Kita perlu yang namanya kesetiaan. Kita perlu yang namanya keteguhan hati. Supaya apa? Supaya janji-janji Tuhan semuanya terjadi, digenapi dalam hidup setiap kita. Amin saudara. Mari saudara kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita mau angkat sebuah pujian. Kau ajaib di tempat ini, ya Bapa. Kau ajaib di tempat ini, Aba Bapa. Kau layak terima pujian, hidupku bagimu. Kau ajaib di tempat ini, ya Bapa. Lagi katakan. Kau ajaib di tempat ini, ya Bapa. Oh. Kau ajaib di tempat ini, Aba Bapa. Oh. Kau layak terima pujian, hidupku bagimu. Kau ajaib di tempat ini, ya Bapa. Yang membutuhkan keajaiban Tuhan, angkat suara kita dan katakan. Kau ajaib di tempat ini, ya Bapa. Kau ajaib di tempat ini, Aba Bapa. Oh, kau layak terima pujian, hidupku bagimu. Kau ajaib di tempat ini, ya Bapa. Lagi katakan kau ajaib di tempat ini, ya Bapa. Kau ajaib di tempat ini, Aba Bapa. Oh, kau layak terima pujian, hidupku bagimu. Kau ajaib di tempat ini, ya Bapa. Oh, kau ajaib di tempat ini, ya Bapa. Kau ajaib di tempat ini, ya Bapa. Firman-Mu sudah hamba-Mu selesaikan Tuhan untuk disampaikan. Tetapi Engkau belum selesai. Kau akan terus memberikan pertumbuhan kerohanian untuk setiap anak-anak-Mu. Biar saat ini Tuhan hamba-Mu berdoa. Biar kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Ampuni, bebaskan kami dari segala kesalahan pelanggaran kami Tuhan. Mungkin selama ini ada hal-hal yang membuat batalnya janji Tuhan karena sikap kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami akan memperbaiki sikap hati kami. Kami mau bekerja sama dengan Engkau Tuhan. Supaya setiap janji firman-Mu tidak ada satupun yang tidak digenapi. Sebab kehendak-Mu adalah kehendak yang datang dengan penuh damai dan sukacita. Dan itu hanya akan terjadi waktu kami boleh betul-betul bekerja sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mau Tuhan melakukan firman-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan setiap firman-Mu ini Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami berdoa, biar terbukalah langit, terbukalah berkat yang terbaik dari sorga untuk setiap umat-Mu yang mendengarkan. Mereka yang menyaksikan Tuhan, yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang putus asa Tuhan berikan pengharapan. Mereka yang kehilangan harapan, Tuhan Kau Allah yang memberikan pengharapan yang baru bagi mereka. Tuhan, tolong hidup mereka Tuhan. Jamah di dalam nama Yesus, pulihkan setiap bisnis usaha pekerjaan. Pulihkan setiap hubungan rumah tangga. Pulihkan Tuhan, pulihkan setiap ekonomi. Pulihkan setiap bisnis, pulihkan dalam nama Yesus. Juga buat mereka Tuhan yang rindu memiliki keturunan. Saat ini di dalam nama Yesus,
Terbukalah setiap rahim yang mandul. Tidak ada lagi yang mandul di dalam nama Yesus. Tapi engkau akan dikatakan menjadi wanita yang berbahagia. Benih keturunan ilahi Tuhan berikan di dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan. Mujizat-Mu masih tersedia untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu. Kami percaya ada kuasa, ada otoritas Tuhan yang mengalir saat ini. Menjamah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Ini adalah perjamuan kudus yang pertama dalam tahun yang baru, tahun 2022 ini. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk ke dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata kepada kita, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Peringatan akan daku. Karena itu mari saudara-saudara, kita tundukkan kepala, kita arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Apa yang telah Tuhan Yesus perbuat dalam hidup ini? Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita supaya lebih mengasihi satu dengan yang lain. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, menjelma menjadi manusia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Ya Tuhan, Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Kau tuntun, Kau bela, Kau lindungi. Kau sembuhkan kami. Kau berikan kepada kami visi-visi yang baru memasuki tahun yang baru ini Tuhan. Engkau tegur juga kalau kami salah. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Saudara, Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu, mari masing-masing berdoa, introspeksi. Kita baru saja meninggalkan tahun yang lama, tahun 2021. Memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Mari, kalau ada hal-hal yang belum diselesaikan selama ini dengan Tuhan, memasuki tahun yang baru, kita selesaikan sekarang ini. Kita minta ampun. Kalau ada hal-hal yang menyedihkan hatinya Tuhan, kita minta ampun. Ampuni saya Tuhan. Ampuni, katakan begitu. Katakan, ampuni saya Tuhan. Ampuni saya. Tuhan, ampuni kami semua Tuhan. Ampuni kami semua. Kau melihat anak-anak-Mu semua yang sedang meminta ampun padamu. Ampuni Tuhan. Berkati mereka memasuki tahun yang baru. Tahun 2022, tahun paradigma yang baru ini. Ya Bapa, ya Bapa, ya Bapa. Ya Bapa, ya Bapa. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Tuhan, terima kasih. Kau sudah mengampuni kami. Kau sudah mengampuni kami. Sekarang saudara-saudara, mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Amin. Sekarang, mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi.
Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita. Ucapkan syukur dengan suara. Jangan diam. Jangan diam. Ucapkan syukur ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Oh ralabaya ralabarabarabarabara. Tuhan, kamu berdoa buat anak-anakmu semua ya Tuhan. Mereka semua sedang mengangkat tangan di hadapan-Mu Tuhan. Kamu berdoa bagi yang sakit. Sembuhkan mereka ya Tuhan. Sembuhkan mereka. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Terima mujizat Tuhan. Terima. Oh Tuhan, terima kasih. Katakan terima kasih. Katakan terima kasih buat kesembuhan. Buat pertolongan Tuhan. Buat pemulihan. Katakan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Abba. Terima kasih Abba. Terima kasih. Angkat tangan saudara. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.